sahabat sehat Sitanala, kembali lagi bersama saya Desmira Sahnas di program OBS, obrolan bersama Sitanala. Hari ini kita akan membahas salah satu profesi yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan di seluruh dunia, namun seringkali kurang mendapatkan sorotan yang layak. Ya, kita akan mengenal lebih dalam tentang peran keperawatan dalam sistem kesehatan. Untuk mengetahui lebih banyak perbincangan kali ini, saya sudah bersama Ibu Neneng Hasanah. Beliau merupakan manajer pelayanan keperawatan yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Langsung saja kita sapa Ibu Neneng. Halo Ibu Neneng. Halo Mbak Desmira. Ya. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya. Ya ampun, kayaknya cerah banget mukanya. Makasih. Boleh nggak sedikit memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah? Oke. Halo sahabat OBS. Perkenalkan saya Neneng Hasanah, biasa dipanggil Neneng. Saat ini saya diamanahkan sebagai manajer pelayanan keperawatan di RSUP Dr. Sitanala. Seorang manajer keperawatan ya Bu ya. Berarti basicnya awalnya perawat ya Bu ya. Iya. Boleh nggak sedikit diceritain perjalanannya sampai bisa jadi seorang perawat yang sekarang jadi manajer luar biasa pokoknya. Mungkin sahabat OBS juga biar tahu kalau perawat tuh ternyata kerjanya apa gitu kan, di rumah sakit tuh sebagai apa gitu. Oke. Boleh nggak saya tanya Mbak? Boleh. Yang ada di benaknya Mbak Desmira perawat itu apa? Kalau aku sih dulu mengiranya itu suster ya, aku manggilnya suster karena di film-film suka ada suster yang pakai baju putih, pakai topi. Nah itu biasanya dia tuh suka nyuntik. Tapi kan aku kira kalau yang suka nyuntik itu adalah dokter ya kan. Ternyata ada juga perawat. Nah aku kira perawat itu pembantu yang ngebantuin dokter. Bener atau enggak Bu? Oh iya. Mungkin saya ceritakan sedikit ya tentang keperawatan. Jadi keperawatan itu adalah profesi. Jadi kita dalam bekerja di rumah sakit khususnya ya, sebenarnya perawat itu bisa bekerja di rumah sakit, bisa kerja di komunitas, bisa kerja di klinik, ya di berbagai sektor itu bisa perawat. Cuman kita sekarang konteksnya perawat yang bekerja di rumah sakit, Iya, karena betul. kan emang sebagian besar perawat bekerjanya di rumah sakit ya. Iya. Jadi perawat itu dalam bekerja ada beberapa peran yang dijalankan oleh perawat ya, yang mesti tahu. Pertama adalah perannya itu sebagai pemberi asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan. Iya, jadi di dalam asuhan keperawatan itu ada berbagai tahap. Ada 5 tahap. Ada 5 Ada tahap. 5 tahap, mulai dari si perawat itu mengkaji pasien sampai nanti dia datanya terkumpul sehingga dia bisa menegakkan diagnosa. Setelah dia menegakkan diagnosa, dia akan melakukan intervensi ya, intervensi atau perencanaan. Selanjutnya dia akan mengimplementasikan apa yang sudah dia rencanakan. Selanjutnya dia akan evaluasi. Nah itu yang disebut dengan asuhan keperawatan. Nah dari hasil evaluasi itu akan dilihat lagi nih, apakah masih respon pasien terhadap apa yang sudah diberikan atau diimplementasikan itu masih sama, atau ada perubahan, atau lebih baik, atau lebih tidak baik, nanti dievaluasi gitu. Itu terus kalau yang tadi Mbak Desmira bilang perawat itu tukang suntik gitu Iya, ya. aku suka lihatnya karena dia suka nyuntik Suka kan. nyuntik, Jadi takut gitu kalau ngeliat pada pakai topi kan, bajunya pada putih, Bajunya suka putih nyuntik. ya, Iya, dulu. itu dulu ya. Dulu ya. Tapi kan sekarang ini kita lebih berorientasi semuanya ya untuk pelayanan kesehatan itu namanya pasien center care. Pasien center care. Jadi pusatnya di rumah sakit itu adalah pasien. Pusatnya pasien. Jadi kalau dulu kan petugas nih misalnya, perawat itu tukang suntik gitu kan, Iya, perawat itu apa, jutek gitu Iya, kan jutek, ya, mengerikan gitu kan dengan baju yang putih-putih gitu kan. Nah sekarang nggak seperti itu, karena kita kan bisa dibilang kalau rumah sakit itu lebih ke arah jasa pelayanan ya. Jasa pelayanan. Nah jasa pelayanan
kita kan harus memperhatikan customer. Customer kita siapa? Pasien. Ya, customer kita kan pasien, Yes. pasien dan keluarganya. Sekarang di kesehatan namanya pasien center care. Jadi pasien itu center yang care. jadi pusat kesehatan, di pusat pelayanan di rumah sakit, baik dokter, baik perawat maupun penunjang ya, penunjang kesehatan yang lain seperti gizi, radiologi, fisioterapi, apa semuanya itu akan berfokus ke pasien. Berfokus untuk apa? Berfokus untuk peningkatan kesehatan si pasien tersebut, gitu. Nah, tadi kan dibilang katanya perawat itu pembantunya dokter ya. Suka membantu Iya, dokter. jadi peran perawat yang tadi saya bilang kan salah satunya ya memberikan asuhan keperawatan. Nah, nanti itu ada peran dia juga sebagai jadi ini bukannya peran ya, lebih ke arah fungsinya. Fungsi perawat itu ada yang dia independen, mandiri, dependent, maupun interdependent. Nah, untuk yang dia berkolaborasi dengan dokter, maksudnya dia memberikan obat ya, salah satunya adalah obat suntik. Itu salah satu fungsi perawat sebagai fungsi dependent. Dia kerjasama dengan berkolaborasi ya, kita nyebutnya di dalam pelayanan itu berkolaborasi dengan tim medis atau dokter dalam pemberian obat. Salah satunya mungkin obat suntik, kan obat banyak ya. Iya, banyak. Obat minum, obat suntik gitu kan, ada pemberiannya melalui bagian-bagian lain dalam tubuh gitu. Seperti itu. Jadi ada dependent sama ada independen, ada dependent, ada interdependent. Itu fungsinya perawat. Nah, kalau perannya perawat selain pemberi asuhan nih, pemberi asuhan keperawatan, ada juga peran perawat sebagai kolaborator. Kolaborasi. Nah di sini si perawat kan berkolaborasi nih. Kenapa perawat yang sebagai dia memberi kolaborasi? Karena perawat itu bisa dibilang profesi yang 24 jam di rumah sakit. Iya sih, benar Iya kan, kita kan ada shift kan, ada 3 shift, apalagi kalau untuk pasien, khususnya untuk pasien-pasien rawat inap ya, ada shift pagi, shift sore, shift malam, itu 24 jam. Nah, memang dibagi ya suster, nggak selamanya dia jaga sendiri 24 jam itu kan. Enggak dong. Kita ada aturan ya, ada aturannya. Nanti kena undang-undang dong rumah sakit kita kan seperti itu. Jangan. Berarti banyak juga ya tugas dan fungsi seorang suster itu di rumah sakit ya Bu ya. Iya, mungkin sekarang untuk kata suster kali ya. Iya suster, aku bilangnya suster. Sudah jarang ini ya, sudah jarang digunakan. Kita lebih ke arah nyebutnya nurse. Oh iya, yang terbaru ya. Iya, karena gini. Nurse. Perawat itu sekarang kan kita sudah profesi ya, sudah profesi, terus dia juga pendidikannya juga kan sudah, kita juga sudah ada loh profesor dari keperawatan. Ada juga profesor. Jadi berjenjang nih, kita yang seperti saya lah ya, tadinya awalnya saya tuh D3. Ya D3, terus saya melanjutkan lagi ke S1 keperawatan. Nah, di situ saya ambil profesi sebagai nurse tadi yang dibilang. Jadi sekarang manggilnya nurse gitu. Iya, nurse. Karena itu udah profesi ya Bu ya. Sudah profesi nurse. Nah, kebetulan saya dapat kesempatan ya untuk tugas belajar, mengikuti tes, dan alhamdulillah lulus. Jadi waktu itu tugas belajar yang dibiayai oleh negara. Keren. Ya itu ya apa sih, kebetulan aja lah, rezeki lah bisa dibilang. Tapi luar biasa ya Bu ya, karena kan gak semua orang bisa. Sebenarnya saya nih ya memotivasi nih ya teman-teman perawat gitu kan, jangan apa ya, kita tuh sebuah profesi itu berjenjang, kita sudah ada prop juga gitu, teman-teman yang baru nih, apalagi kan kita menuju Indonesia Emas ya, betul, 2045. Saya berharap bisa dibilang ya adik-adik di bawah saya, khususnya untuk perawat, untuk terus mengembangkan diri.
mengembangkan diri karena ilmu itu bisa dibilang tidak diam ya, apalagi dengan teknologi ya. Teknologi saat ini kan cepet kan. Perkembangan keperawatan juga cepet, di dunia juga kita bisa akses jurnal-jurnal lah, jurnal-jurnal di dunia itu kan cepet ya. Kalau misalnya saya baca nih di apa yang gratis itu, kalau baca jurnal misalnya di Google Scholar ya, di Google Scholar gitu, itu baca tuh perkembangan untuk penelitian-penelitian keperawatan itu Mencari banyak tahu sekali. ya, karena Iya, wawasan itu datangnya nggak di satu iya tempat. betul, Harus pintar-pintar kita yang cari ya Bu ya, betul. biar nggak ketinggalan tentunya. Betul. Tidak hanya apa ya, tidak hanya lewat pendidikan formal gitu kan, lewat internet yang sekarang ini dengan mudah kan kita akses nih Iya ya. betul. Handphone aja udah dibilang smartphone Iya, kan. smartphone. Masa orangnya nggak Nggak smart smart. people Iya, gitu benar. kan. Iya betul Jangan Ibu. sampai smartphone-nya kita bawa-bawa, orangnya nggak smart Iya, people gitu. berarti kita harus semangat, intinya belajar, mencari tahu, jangan pernah menyerah. Betul. Membahas tadi aku dengar nurse ya, nurse itu ada profesor ya, Bukan, nurse itu profesi. profesi. Jadi si perawat kan ngambil S1 keperawatan nih ya, dia selesai menjadi sarjana keperawatan. Ya, setelah itu dia akan ngambil namanya profesi keperawatan. Nah, nanti gelar lah ya, bisa digelar, gelarnya itu nurse. Ada nggak sih keterampilan atau keahlian khusus yang harus dimiliki seorang nurse untuk dia bekerja di fasilitas kesehatan, contohnya seperti di rumah sakit ini gitu Bu? Oh iya, ya itu kalau dari segi formal, itu lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Nah, biasanya kan kalau kita baru lulus tuh kita perawat umum ya. Perawat umum. Dalam arti misalnya nih, saya kebetulan pengalaman saya waktu itu ditempatkan di kamar operasi. Oh, di kamar operasi. Di kamar operasi. Nah, di kamar operasi itu kita juga ada persatuannya. Oh, ada persatuannya. Namanya Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia atau HIPKABI. Nah, Himpunan kamar bedah, khusus di bedah ya Bu? iya, khusus bedah. Jadi kan perawat itu kan ada OP ya, atau kita sebut organisasi profesi, yang untuk seluruh Indonesia itu kita sebut PPNI. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI. Nah, PPNI ini nanti banyak cabang-cabangnya. Kebetulan saya waktu itu ditempatkan di kamar operasi. Iya. Jadi kan saya kompetensi ya, kompetensi saya kan kompetensi khusus untuk di kamar operasi. Nah, saya itu di bagian, kalau di kamar operasi itu kita juga ada bagian-bagian lagi perawatnya. Banyak ya Bu ya? Iya, jadi ada Ternyata tugas perawat juga sangat luar biasa ya. banyak. Nggak, perawat ya kan taunya perawat tadi Iya, nyuntik doang iya, ya. nyuntik doang. Ternyata dia juga berpengaruh penting ya Dok ya Bu ya di rumah sakit. Iya Selain dong. dokter dia juga sangat berpengaruh ya. Iya, nurse jadi itu. berpengaruhnya kenapa gini? Pertama, perawat itu 24 jam loh di rumah sakit, ya kan. Terus karena dia 24 jam di rumah sakit, perawat yang harus tahu perkembangan atau kondisi pasien yang terupdate lah ya, yang Iya, terkini. betul. Kan nanti jadi gini, kalau misalnya dokter tuh ibaratnya cure ya, dia lebih ke arah cure, pengobatan ya. Kalau perawat itu lebih ke arah care, perawatan kan. Nah, kalau dokter dia dari patofisiologi Atau fisiologi. atau perjalanan penyakitnya si pasien. Nah, perjalanan penyakitnya seperti ini. Oh, dia mendiagnosa, oh ternyata dari data-data yang dia kumpulkan, dia itu ini gitu kan, misalnya penyakitnya misalnya tipoid gitu kan, dia ada panas apa dengan hasil pendukung labnya, oh dia tipoid nih, dia panas gitu kan. Panas, terdiagnosa tipoid. Nah, nanti si dokternya ini kan, oh kalau tipoid itu pengobatannya ini gitu kan, pengobatan kan. Nah, si perawat dia lebih ke arah care kan. Nah, apa yang ini perawat, ini yang membedakan antara profesi dokter dengan perawat ya. Perawat akan melihat respon dari si pasien terhadap penyakit. Nah, dia kan tipes lah contohnya kayak tadi kan panas. Nah, respon pasien terhadap panas itu apa? Gitu.
apakah dia ada tanda-tanda dia kekurangan cairan kah atau apa. Iya, iya. Nah itu kan nanti yang tadi saya bilang awal itu ya, Mm-mm. pemberi asuhan keperawatan. Nah nanti si perawat kan dikaji nih responnya. Mengkaji, iya. Jadi dikaji itu baik dia anamnesa ya, tanya langsung ke pasien atau ke keluarganya, terus dilakukan juga pemeriksaan fisik. Dilakukan pemeriksaan fisik ya kan. Soalnya kan di keilmuan kita juga ada gitu kan, dilakukan pemeriksaan fisik, terus dilihat juga nih dari hasil pendukung, misalnya laboratorium, dari hasil Hasil lab. hasil labnya itu. Nah itu sebagai data pendukung. Nah dari data itu kan nanti akan timbul nih, dari yang kita kaji ini akan timbul namanya data. Nah dari data itu kita bagi dua, data subjektif dan data objektif. Subjektif. Nah kita lebih ke arah respon. Biasanya kan Respon kalau dari- respon itu subjektif ya, apa yang dirasakan pasien. Misalnya kita tanya, iya kepala saya sakit cekot-cekot gitu Iya, kan, iya, iya. nggak Nanya. enak badannya, Iya, iya. menggigil gitu kan. Benar. Nah dari situ tuh nanti akan timbul diagnosa. Nah si perawat juga bisa menegakkan diagnosa, tapi namanya diagnosa keperawatan. Keperawatan. Nah, udah dari situ kita akan bisa merencanakan nih apa intervensi yang akan kita lakukan terhadap pasien. Iya. Itu Mbak Despira. Itu kan bisa menjadikan melihat objeknya ya. Terus kalau misalkan selama jadi nurse itu ada nggak sih pelatihan khusus yang harus memang diikutin oleh seorang nurse? Ya, contohnya kayak saya tadi kan di kamar operasi ya. Kamar operasi, terus saya kan pasti fokusnya untuk kompetensi di kamar operasi ya. Di kamar operasi itu ada perawat, kita nyebutnya ada perawat instrumen. Oh, perawat Instrumen. Jadi itu kan kalau mungkin bisa lihat di film-film itu ya, ada perawat yang ngurusin alat-alat bedah ya. Iya, Itu alat-alat namanya perawat bedah. instrumen tuh. Itu emang harus ikut pelatihan. Iya dong. Iya, Mana soalnya kita kan alat-alat itu ya. alatnya kan banyak kan, ribuan itu jenisnya, Mana alat-alat medis ibaratnya tuh gunting aja macem-macem ya. macem-macem. Tergantung tindakannya apa, gunting yang harus dipakai apa. Betul. Jadi memang harus ikut pelatihan ya, nggak Iya, bisa kalau kita yang nggak ada- suster biasa. Kalau untuk perawat instrumen ya, kita nyebutnya perawat instrumen itu ada namanya pelatihan bedah dasar. Bedah dasar. Nah, nanti itu dari bedah itu ada lanjutannya. Misalnya saya nih fokus hanya untuk operasi bedah tulang atau kita sebut ortopedi. Ortopedi. Ortopedi itu ada lagi pelatihan khusus perawat ortopedi. Biar dia lebih fokus untuk ortopedi gitu. Terus saya tertarik nih, atau saya ditaruh di tim yang operasi kepala ya, atau operasi bedah saraf bedah gitu ya. saraf, Nanti iya, iya. ada pelatihan khusus untuk perawat bedah saraf. Terus cath lab. Layanan cat lab. Layanan cath lab ya. Jantung, misalnya cath lab jantung. Cath lab kan sebenarnya suatu tindakan ya. Jadi kan bisa di jantung, bisa di neuro atau saraf, bisa di pembuluh darah. Misalnya nih saya ditaruh untuk cath lab jantung. Nah, nanti tuh saya ada pelatihannya lagi. Mulai dari pelatihan jantung dasar, terus ada lanjutan untuk intervensi apa gitu. Itu ada tahap-tahapannya. Itu baru kita ngomongin kamar operasi. Belum nanti kalau misalnya ada perawat saya nih, ternyata dia tempatin dirawat inap. Iya, dirawat inap. Dirawat inap juga kita ada pelatihannya, manajemen bangsal. Manajemen bangsal namanya. Itu juga salah satunya. Terus kalau misalnya di ruang hemodialisa, ada pelatihan untuk perawat HD gitu. Apalagi misalnya dia di ruang rawat bima, ada perawatan luka. Perawatan luka, iya. Banyak sih. Itu tergantung. Kalau di rawat inap tadi, boleh nggak sih susternya itu menjelaskan tentang kayak penyakit diagnosa langsung ke pasien, boleh nggak? Gini, yang dimaksud boleh atau enggak, si perawat itu menyebutkan penyakitnya si pasien ini gitu kan. Jadi gini, ada beberapa kondisi atau beberapa keadaan yang bisa kita
berikan ke pasien dan enggak. Contohnya kalau misalnya kadang kan keluarga suka nanya ya, Mm-mm. ini keluarga saya sakit apa ya Iya suster benar, gitu, atau makanya sakit boleh apa nggak sih? ya Heeh, nurse gitu heeh, kan. nurse. Kita bisa bilang ya, Mm-mm. kan biasanya macam-macam nih keluarganya ya, Mm-mm. keluarga yang ini datang sudah dijelaskan, Iya keluarga keluarga yang ini lain datang datang gitu minta jelaskan jelasin lagi lagi gitu benar. kan. Kita bisa sesuai keilmuan, Sesuai kan. perawat, kita bilang, oh untuk saat ini kondisi pasien seperti ini, kita sebutkan nih datanya ya kan. Kalau hasil pemeriksaan misalnya apakah kondisinya itu membaik atau memburuk gitu, itu bisa kita jelaskan. Tapi kalau di sini perawat lebih ke arah ke keluarga itu kayak kepatuhan dia minum obat. Mm-mm. Kita memotivasi, oh ya untuk biar cepat pulih gitu, minta dimotivasi ya, karena kan kadang kita tuh sakit itu tidak hanya fisik ya. Betul, betul. Kadang lebih yang banyak menggerogoti itu lebih ke arah psikis ya, atau Psikis. jiwa gitu kan. Betul. Nah mungkin Betul jiwa. butuh Mm-mm, perhatian butuh atau apa kan, perhatian. nanti itu dari pengkajian perawat awal itu kan bisa nih, oh dia responnya dia nggak mau makan gitu misalnya, Iya. dia nggak mau makan, ternyata dia nunggu anaknya gitu kan. Betul betul. Dia merasa anaknya misalnya tidak jenguk dia, udah 2 hari ini nggak datang, terus dia tidak makan lah, ibaratnya kalau orang udah tua kan atau orang sudah umur kan kayak cari perhatian lah gitu, dia mogok makan. Ya mungkin kita bisa ini, iya mungkin saat ini si pasiennya tidak mau makan, tapi kalau dari dilihat nih kayaknya perlu motivasi atau dorongan dari keluarga untuk dia lebih semangat lagi. Pantesan sih kalau aku lihat nurse-nurse di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini menurut aku sangat perhatian. Soalnya waktu itu aku kan pernah dirawat, terus ditanya, "Udah dimakan belum makanannya?" Kata dia gitu. Mungkin itu juga ada faktor yang tadi Ibu bilang ya. Iya. Mungkin dia nunggu keluarganya baru mau makan atau Betul, enggak. Jadi maksudnya jangan mandang nurse itu dengan sebelah mata ya Bu ya. Ternyata tugasnya juga sangat mulia, maksudnya dari hal-hal kecil itu benar-benar dia perhatikan. Obatnya udah diminum belum? Betul. Coba dilihat, dicek infusannya kayak gitu. Maksudnya perhatiannya tuh sangat luar biasa sih kalau aku lihat. Emang ada pelatihan khususnya kah di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini? Kalau misalnya ada pelatihan khususnya, saya lah ya, kami ya dari bidang keperawatan ya, atau dari pelayanan keperawatan itu memang ada program. Ada program. Kita kan kalau manajemen kan biasanya ada proker ya, program kerja tahunan. Nah yang akan kita evaluasi setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu kan, setahun sekali, karena kan akhir tahun nih kita evaluasi nih yang proker kita yang 2024, apa yang mesti kita perbaiki atau apa yang mesti kedepannya nih kita lebih ke arah mana gitu kan. Nah itu kita analisa nih akhir tahun ini gitu. Kalau untuk di Sita Nala kita ada, nah kita kan sering nih Zoom. Karena kan zamannya sekarang nih zamannya cepet ya. Iya, Kalau betul. misalnya kita ngikutin, ayo kita offline kumpul, banyak waktu yang terbuang. Kadang kan di jam-jam pelayanan juga ya, kayak misalnya hari ini aja podcast gitu. hari ini aja podcast sore aja gitu kan. Maksudnya kan selesai kita pelayanan ya, baru kita bisa agak santai gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah motivasi lah, motivasi teman-teman. Terus kalau misalnya ada SOP yang terbaru atau ada aturan-aturan terbaru, nah itu akan di share lewat Zoom. Terus kita juga memfasilitasi misalnya ada kendala nih, misalnya kayak kemarin Bu, kami lupa soal karena sekarang tuh ruang high care unit ya. High care unit itu tidak hanya di ICU, di setiap ruang ranap kita sudah ada high care unit. High care unit. Iya, high care unit. Jadi si perawatnya itu, Bu, boleh dong kita refresh tentang pemberian obat, khususnya untuk obat-obat yang mesti ada pengenceran tertentu. Ya kita refresh gitu. Walaupun via Zoom, nanti kita interaksi lah Zoom-nya, kita tanya jawab, ayo hitung, coba kita ini. Ya
sekarang bagaimana caranya lah kita harus bertransformasi ya, karena kan dari pimpinan kita sendiri cepet ya. Betul. Pimpinan kita kan transformasi. Sebenarnya saya juga sangat bersyukur dengan kepemimpinan yang oleh Pak Dr. Afrizal Hasan ini. Beliau sangat mensupport perawat. Sangat mensupport ya. Saya kan bergabung di RS Sitanala ini mulai bekerja itu 2009 ya. 2009 itu jauh lah Sitanala dari yang kondisi saat ini. Dulu nggak ada podcast kayak gini juga. Sekarang jadi ada ya. Iya. Tiba-tiba podcast, tiba-tiba ibu ada di sini saya undang. Gitu, jadi transformasinya tuh cepet. Nah karena ini juga kita juga harus geraknya kan cepet juga kan gitu. Dulu tuh saya cuman bisa membayangkan ya waktu tahun-tahun mungkin sekitar 2013 gitu, 2013 2014 kebetulan saya di sini juga ditempatkan di kamar operasi. Saya cuman bengong gitu kan, aduh ini Sitanala kapan ya itu ya, maksudnya kapan ini ya apakah stuck seperti ini atau apa, itu sempat ada perasaan hopeless lah gitu. Tapi kan dunia berputar ya, kita kan nggak tahu. Terus apalagi kan ini kita rumah sakit vertikal, jadi pemimpin siapapun mungkin bisa datang ke sini. Kebetulan bisa dibilang ini pemimpin kita yang muda lah. Muda. Yang muda dibandingkan pemimpin yang dulu. Biasanya bukannya nggak ini ya, mungkin kalau muda itu kan lebih cepat kan bertransformasi. Nah kalau transformasi itu kan ibaratnya perubahan yang memang harus disupport sama top manajemen ya, kan top manajemen kita di sini kan direktur utama. Nah direktur utama kan pengen ada perubahan-perubahan ya, namanya kita di bawahnya juga harus mengikuti. Nah itu kan yang disebut dengan transformasi kan. Kalau misalnya perubahan yang dari bawah kan namanya revolusi gitu. Revolusi. Transformasi rumah sakit Dr. Sitanala. Ya kan mungkin dari Kemenkesnya juga kan bertransformasi kan, ke rumah sakit vertikalnya juga bertransformasi. Ya saya sangat bersyukur lah jadi perawat saat ini dapat perhatian khusus gitu dari Pak Dirut kita ya. Ya saya agak terharu lah ya, walaupun saat ini nih masih banyak PR kami lah di keperawatan itu, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi kita juga harus mensyukuri ya, setiap sedikit apapun pencapaian kita harus bersyukur, biar nanti nikmatnya ditambah terus gitu kan ya. Biar tambah berkah. Apalagi kemarin katanya sempat dapat penghargaan ya buat orang pelayanan tuh yang hari HKN itu dari Kemenkes. Iya, itu yang bikin saya gitu kan. Terharu ya, katanya nilai kita tuh 93 ya kalau nggak salah. UPT dengan nilai 93 ya, luar biasa. Itu hampir pelayanan prima hampir mendekati nilai yang sempurna ya. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan dan bisa lebih baik lagi melayani pasien-pasien ya, sebagai customer kita. Karena kan sekarang memang kita sebagai pemberi pelayanan itu ya fokusnya memang customer gitu kan. Gimana kita memberikan si pasien ini, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik ke mereka, biar mereka juga semangat lah ya, semangat untuk sehat. Jadi kalau mereka sudah semangat untuk sehat kan mereka mereka tuh akan menjaga kesehatannya. Karena ibaratnya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Apalagi kan sekarang juga motonya gitu kan. Kita lebih baik menjaga kesehatan kan daripada mengobati. Betul. Apa sih yang membuat profesi perawat itu begitu penting di rumah sakit? Tadi kan juga dijelasin tugasnya banyak ya. Mungkin biar sahabat OBS lebih paham lagi kalau perawat itu memang benar-benar penting Bu di rumah sakit Umum Pusat Dr. Sitanala khususnya. Iya. Ya ini perannya itu sebagai kolaborator ya kan. Kolaborator tadi. Jadi berkolaborasi. Jadi si perawat ini dari berbagai macam disiplin ilmu kan, tadi udah saya ceritakan ya, dari mulai dokter, dari mulai gizi, dari mulai fisioterapi maupun penunjang yang lain gitu kan.
Nah, perawat ini karena dia yang 24 jam di sini, nah dia kan yang tahu kondisi pasien terupdate lah Terupdate, ibaratnya. benar. Nah, dia nanti bisa menjadi kolaborasi. Terus si perawat juga sekarang ini perawat tidak hanya kerja rutinitas ya. Perawat juga sudah bisa menjadi peneliti. Oh, Iya, peneliti. peneliti. Jadi itu yang tadi saya bilang, sudah banyak nih jurnal-jurnal keperawatan gitu kan. Apalagi kita kan sedang persiapan ya untuk menjadi rumah sakit pendidikan. Oh iya benar, rumah Bener sakit kan? Rumah pendidikan. sakit pendidikan. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman perawat si Tanala ya bisa memanfaatkan kesempatan ini. Jadi nanti bisa jadi apa ya, peneliti-peneliti lah. Apalagi kan kita di sini kan ada masih ada kekhususan ya untuk salah satu penyakit yang memang tidak ada di rumah sakit lain. Oh iya masih Apa? kusta. Iya, Tapi kan Morbus sekarang Hansen. udah nggak kusta ya, udah rumah sakit umum pusat Betul, kita. rumah sakit umum. Cuman kan kita masih ada lah sedikit pelayanan itu. Itu juga bisa diteliti gitu kan. Itu nilai poin kita untuk penelitian. Terus tidak menutup kemungkinan juga untuk penyakit-penyakit yang lain. Apalagi kan kita saat ini udah tipe B ya, sudah jadi tipe B. Mau ke tipe A. Kita kan menuju tipe A dengan persiapan-persiapannya. Nah, apalagi mungkin sudah dijelaskan kali ya tentang rencana strategi. Iya, oleh saya sempat lihat podcastnya Dr. Patrick ya. Dr. Patrick, betul. Kita akan segera melesat. Iya, nah itu kan di rencana strategi rumah sakit itu kan. Percepatan rumah sakit. Iya, kita kan ada beberapa rencana kayak pembangunan untuk pelayanan onkologi. Nanti ke depannya kan kita ada pelayanan Jadi rumah onkologi. sakit pusat rujukan. Iya, kalau kita sudah ada terbesar di Banten ini. betul, kalau sudah ada pelayanan onkologi, otomatis kan kita harus ada kemoterapi. Betul. Ini juga Sedang dipersiapkan ya. sedang persiapkan perawat-perawat kami gitu ya. Perawat-perawat di sini juga sudah mulai bertahap nih kita kirim untuk ikut pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan. Ya, jadi nanti sambil tenaganya kita siapkan, ibaratnya sarana prasarananya juga sambil disiapkan. Jadi nanti bisa lah kalau misal sarana prasarana udah siap, tenaga juga siap. Jadi kita bisa ini. Segera. Ya. Semoga segera terrealisasi ya. Itu baru impian-impiannya. baru apa sih kita lihat dari onkologi. Belum nanti kita mau rencana trauma center. Wow, saya sudah membayangkan akan sebesar apa rumah sakit Citanala nanti. Iya, kita doakan saja ya. Semakin melesat, semakin maju, semakin terdepan. Itu juga apa sih ibaratnya tantangan kami sebagai perawat ya kan, dengan banyaknya pelayanan yang diberikan dengan berbagai macam apa ibaratnya pelayanan. Nah, kami juga perawatnya juga akan bermacam-macam, ibaratnya kompetensi lah yang tadi sangat kompeten, profesional juga pastinya. Iya. Terakhir nih ya Bu, sebelum kita closing, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan Ibu nih sebagai manajer keperawatan kepada pasien dan sahabat OBS yang ada di rumah? Buat ini ya customer ya, ibaratnya buat customer. Pertama, jaga kesehatan. Penting itu. Karena kita akan merasa sehat itu penting setelah sakit. Iya, biasa kalau sehat itu lupa. Iya kan? Lupa. Nah, jangan lupa jaga kesehatan. Ya kalau yang tadinya mungkin pola hidupnya nggak baik lah, mulai perbaiki gitu kan, karena kesehatan itu penting. Gitu. Terus buat teman-teman perawat, kita tuh merupakan suatu profesi ya, profesi. Tetap semangat. Untuk mengembangkan diri. Jangan cukup berpuas diri. Apa ibaratnya kita tuh jangan berada di zona nyaman. Terus kalau misalnya bisa ditempuh lewat pendidikan formal, silakan. Saya akan support untuk teman-teman yang memang ingin melanjutkan pendidikan. Saya akan dukung. Terus bisa juga lewat jalur-jalur yang
lewat pelatihan-pelatihan. Kalau memang ada kesempatan, ada ibaratnya ada kesempatan, terus memang dibutuhkan sama organisasi atau rumah sakit, silakan daftarkan diri untuk ikut pelatihan. Gitu. Nanti kan kita tuh biasanya ada ada semacam program ya. Misalnya ruangan ini kedepannya tuh mau ada butuhnya apa gitu. Nanti perawat yang akan dilatih dengan ini rencananya di 2025 ya, kita ngomong 2025 tuh berapa orang yang akan di sekolahkan atau dilatih lah gitu, dikirim untuk pelatihan. Biasanya perawat ini juga kan berkoordinasi dengan dokter ya, berkolaborasi ya dok. Betul. Itu ya Bu. Itu gimana sih menjalin kolaborasi yang baik gitu dengan dokternya? Iya, kalau untuk menjalin hubungan baik lah, dalam arti dalam pekerjaan ya, profesional. Pertama ya komunikasi ya. Benar. Komunikasi. Jadi kan kita juga di keperawatan tuh ada diajarkan tentang komunikasi efektif ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien. Kan kalau dengan pasien tuh kita sebut dengan komunikasi terapeutik. Iya, jangan sampai ada yang namanya miskomunikasi juga ya. Betul. Takutnya nanti dokternya tadi bilangnya kayak gini, perawatnya kayak gini gitu. Betul. Jangan sampai, itu sih nggak pernah sih ya terjadi ya. Tapi lah jangan ya. sampai ada Karena kita juga ada ini ya, Mbak Desvira, ada di SIM-RS itu kan ada CPPT gitu, ada catatan perkembangan pasien terintegrasi. Nah di situ tuh ada kalau misalnya profesi dokter misalnya dia tulis perkembangan kondisi pasien, nanti perawat-perawat kami juga akan nulis nih kondisi pasiennya gimana. Jadi si dokter juga bisa lihat, oh ini ternyata setelah pasien ini misalnya datang gitu kondisinya panas gitu kan, saya beri obat gitu kan, dia kan menegakkan diagnosa ini, saya beri obat ini. Si perawatnya nulis nih di bawah, oh ini jam segini ternyata sudah turun nih panasnya gitu. Oh berarti obat yang diberikan cocok gitu kan. Atau mungkin panasnya masih manteng aja nih, masih sama aja masih nih, demam tinggi. apakah ada perubahan obatkah atau ada ini, itu kan kompetensinya dokter ya. Nanti mungkin si perawatnya mungkin kata dokter, oh ini kita kemarin dikasih obat minum nih, coba kita kasih obat suntik gitu kan. Ya, mungkin si dokternya akan nulis di CPPT itu kan, CPPT atau di SIM-RS itu kan, kita ada namanya POM CPPT, akan nulis, nanti si perawat lihat. Nah perawat itu perannya tuh sebagai dependen gitu. Peran dependen, nanti dia akan menjalankan apa yang diinstruksikan dokter untuk memberi respon si pasien, karena si pasiennya kan responnya masih panas nih. Iya benar. Kan dia akan memberikan. Jadi itulah harus, karena kan sekarang yang tadi awal saya bilang pasien center care, karena pusatnya memang si pasien. Iya benar. Jadi kita tuh benar-benar memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kesehatan si pasien. Betul. Oke. Terima kasih Ibu atas informasinya, dan udah sempet mampir ke OBS di tengah-tengah pelayanan nih. Mohon maaf ya Ibu ya, apalagi pelayanan medis ya kan. Makasih banget. Jangan kapok ya Ibu ya kalau kita diundang lagi. Oke dia. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini tentang peran keperawatan dalam sistem kesehatan. Kita telah membahas bagaimana perawat menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, mulai dari memberikan perawatan holistik kepada pasien hingga menjadi pendukung penting dalam tim medis. Jangan sungkan juga untuk memberikan masukan atau topik lain yang ingin Anda dengarkan di episode berikutnya. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Sita Nala melesat menuju Indonesia Emas 2045.